warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmanifia Permatasari, mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Di video kali ini saya akan memberikan materi terkait dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta kaitannya dengan SDGs. Untuk memenuhi UAS mata kuliah Analisa Sumber Daya dan Geologi Lingkungan kelas B. Daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kaitannya dengan SDGs dalam lingkup perencanaan wilayah dan kota. Yang pertama, saya akan membahas terkait daya dukung lingkungan terlebih dahulu. Daya dukung lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Jumlah dari populasi yang bertahan pada suatu lingkungan dalam jangka panjang tanpa merusak lingkungan tersebut. Lalu, dalam perspektif biofisik wilayah, daya dukung dapat diartikan sebagai jumlah maksimum populasi yang dapat didukung oleh suatu wilayah yang sesuai dengan kemampuan teknologi yang ada. Pengertian ini dikemukakan menurut Binder dan Lopes tahun 2000. Contoh daya dukung lingkungan terlampaui ini ada kemacetan di jalan raya dan ada permukiman kumuh di beberapa wilayah khususnya di negara Indonesia. Lalu saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu daya tampung lingkungan hidup. Daya tampung lingkungan hidup menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat energi atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Ada beberapa contoh daya tampung lingkungan hidup yang terlampaui. Itu yang pertama ini ada erosi di pegunungan, yang kedua banjir, yang ketiga pencemaran udara, tanah, dan air. Kemudian ada contoh lain seperti pemanasan global, penyerapan polutan oleh sungai, dan lain sebagainya. Kemudian, apa sih yang mempengaruhi daya dukung dan daya tampung lingkungan? Yang pertama yaitu karena faktor pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat. Contohnya seperti yang ada di Cina dan India. Kemudian faktor adanya konsumsi manusia. Maksudnya itu seperti contoh jumlah pangan terbuang oleh konsumen di Eropa dan Amerika itu mencapai 95 hingga 115 kg per kapita per tahunnya. Agar daya dukung dan daya tampung lingkungan tidak terjadi, maka perlu adanya pelestarian, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya alam yang baik, efisien, dan bijak. Kemudian mencegah dengan menggunakan prinsip 3R dalam pemanfaatan sumber daya dan produknya. Yang terakhir yaitu mengembangkan metode-metode penambangan dan pemrosesan yang lebih efektif serta dapat didaur ulang lagi. Menurut Profesor Emil Salim menjelaskan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Yang pertama yaitu pembangunan berkelanjutan menghendaki penerapan perencanaan tata ruang atau spatial planning. Kemudian perencanaan pembangunan sesuai dengan standar lingkungan. Jadi tidak boleh di luar standarnya karena akan memberikan dampak negatif. Setelah itu, penerapan analisis mengenai dampak lingkungan atau biasa disebut dengan AMDAL agar tidak mencemari lingkungan.
Materi yang ketiga yaitu Sustainable Development Goals atau biasa disebut dengan SDGs, merupakan sebuah dokumen yang akan menjadi acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia. Konsep SDGs ini melanjutkan konsep pembangunan Millennium Development Goals atau MDGs, di mana konsep tersebut sudah berakhir pada tahun 2015. Ada 17 tujuan SDGs ini. Yang pertama yaitu tanpa kemiskinan, yang berarti tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia. Yang kedua yaitu tanpa kelaparan, yang mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan. Tujuan yang ketiga yaitu kesehatan yang baik dan kesejahteraan, dengan menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur. Tujuan yang keempat yaitu pendidikan berkualitas, menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang. Yang kelima yaitu ada kesetaraan gender, mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan. Tujuan yang keenam yaitu air bersih dan sanitasi, yang menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang. Tujuan yang ketujuh, energi bersih dan terjangkau, yaitu menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan, dan modern untuk semua orang. Tujuan yang kedelapan yaitu pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak, dengan mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, lapangan kerja yang produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang. Tujuan selanjutnya yaitu industri, inovasi, dan infrastruktur, membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang berkelanjutan, serta mendorong inovasi yang ada. Kemudian, tujuan yang ke-10 mengurangi kesenjangan, mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia. Tujuan yang ke-11 keberlanjutan kota dan komunitas, yaitu dengan membangun kota-kota serta pemukiman yang berkualitas, aman, serta berkelanjutan. Tujuan yang ke-12, konsumsi dan produksi bertanggung jawab, dengan menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi. Tujuan selanjutnya, aksi terhadap iklim, yaitu bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim serta dampak yang akan terjadi. Tujuan ke-14, kehidupan bawah laut, yaitu melestarikan dan menjaga kelangsungan dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan yang berkelanjutan. Tujuan ke-15, kehidupan di darat, dengan melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus, serta tukar guling tanah. Tujuan yang ke-16 yaitu institusi peradilan yang kuat dan kedamaian, dengan meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan. Tujuan yang terakhir yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan, dengan memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan. Saya mengambil studi kasus pada salah satu jurnal yang berjudul Analisis Penentuan Daya Dukung Lingkungan di daerah aliran sungai, yaitu Sungai Gelis di Kabupaten Kudus. Saat ini kondisi Sungai Gelis mulai tercemar akibat adanya sampah-sampah yang dibuang sembarangan oleh masyarakat sekitar. Pembuangan limbah industri ke badan air sungai dan rusaknya lahan akibat adanya alih fungsi. Terkait dengan hal tersebut, maka
perlu dilakukan daya dukung lingkungan di daerah aliran Sungai Gelas, Kabupaten Kudus yang sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2019 tentang pedoman penentuan daya dukung lingkungan hidup dalam penataan ruang wilayah. Selanjutnya yaitu masuk pada analisa dan pembahasan. Yang pertama ini analisis status mutu air. Ini merupakan tabel dari hasil perhitungan PIJ pada setiap segmen. Nah, dalam menentukan status mutu kualitas air, ini harus sesuai dengan keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 yang dapat dilakukan dengan indeks pencemaran seperti tabel berikut ini. Kemudian, analisis kemampuan lahan yang telah disajikan pada peta merupakan suatu analisis yang mendapatkan gambaran tentang kemampuan lahan di daerah aliran Sungai Gelis yang dilakukan penelitian aspek fisik lahan pada tiap-tiap segmennya dan menghasilkan evaluasi daya dukung lahan, yaitu terdapat 3 buah tingkat daya dukung terhadap kondisi existingnya. Yang pertama yaitu kelas 2 merupakan wilayah baik dengan sedikit faktor penghambat. Faktor penghambat ini meliputi sebagian wilayah Kecamatan Kota Kudus dan sebagian wilayah Kecamatan Jati dengan luas lahan 708,77 hektar. Kemudian kelas 3 yaitu wilayah agak baik dengan beberapa faktor penghambat memerlukan investasi, meliputi sebagian wilayah Kecamatan Gebok, sebagian wilayah Kecamatan Dawe, Kecamatan Bat, Kecamatan Kudus, dan sebagian wilayah Kecamatan Jati dengan luas lahan 3.315,11 hektar. Untuk tingkat daya yang terakhir yaitu kelas 4 merupakan wilayah sedang dengan beberapa penghambat perlu diatasi, meliputi sebagian wilayah Kecamatan Gebok dengan luas lahan 3.073,33 hektar. Analisis yang ketiga yaitu analisis perhitungan ketersediaan lahan yang telah disajikan pada tabel dengan hasil analisis mengenai ketersediaan lahan pada wilayah yang masuk ke dalam daerah aliran Sungai Gelis, yaitu ketersediaan lahan yang paling luas terdapat di wilayah segmen 1 dengan luas 782,63 hektar. Sedangkan wilayah yang mempunyai ketersediaan lahan paling sedikit yaitu pada segmen 4 dengan luas 114,45 hektar. Analisis yang keempat yaitu ada analisis perhitungan kebutuhan lahan. Nah, adapun terkait dengan perhitungan kebutuhan lahan yang telah disajikan pada tabel ini, kebutuhan lahan pada segmen 2 ini lebih besar jika dibandingkan dengan segmen lainnya, dengan luas lahan 9.913,50 hektar. Jika dibandingkan dengan kebutuhan lahan pada segmen 4, hanya mempunyai kebutuhan lahan paling kecil pada seluruh wilayah daerah aliran Sungai Gelis, yaitu seluas 2.332,78 hektar. Selanjutnya yaitu analisis perhitungan status daya dukung lahan. Berdasarkan grafik di atas, status daya dukung lahannya pada kelima segmen di wilayah Das Gelis Kabupaten Kudus ini mengalami kondisi defisit atau ketersediaan lahan lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhan lahannya. Di antara kelima segmen tersebut, segmen 2 memiliki defisit paling besar dengan selisih 9.400,70 hektar, sedangkan defisit paling kecil terdapat di segmen 5 dengan selisih 2.144,82 hektar.
Yang keenam yaitu ada analisis perhitungan ketersediaan air. Ini merupakan tabel dari hasil perhitungan ketersediaan air untuk tiap-tiap segmen di daerah aliran Sungai Gedis, Kabupaten Kudus. Kemudian analisis yang ketujuh yaitu analisis perhitungan kebutuhan air. Tabel ini merupakan kebutuhan air di wilayah daerah aliran Sungai Gedis. Kebutuhan air untuk hidup diperhitungkan berdasarkan jumlah penduduk dan pertumbuhannya. Kemudian ada analisis daya dukung lingkungan Dasgelis. Berdasarkan hasil analisis terhadap parameter kualitas air, klasifikasi kelas kemampuan lahan, serta status daya dukung lahan dan air, maka kondisi pada segmen 1 hingga segmen 5 menunjukkan bahwa kondisi daya dukung kurang baik dengan masing-masing hambatan dan kendalanya. Setelah mengetahui 3 materi yang telah saya sampaikan sebelumnya, dalam konteks ini saya akan memberikan penjelasan terkait hubungan antara daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan SDGs. Sesuai dengan studi kasus yang telah saya berikan, ada 3 tujuan SDGs yang sesuai dengan status tersebut, yaitu tujuan yang ke-6 dengan air bersih dan sanitasi, yaitu menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang. Dan pada tujuan yang ke-11 yaitu keberlanjutan kota dan komunitas, serta yang terakhir pada tujuan ke-15 yaitu kehidupan di darat dengan melindungi, mengembalikan dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandu serta tukar guling tanah. Hal ini diupayakan karena dengan adanya pembangunan SDGs ini, maka perlu mengetahui terlebih dahulu daya dukung dan daya tampung lingkungannya agar kelestarian lingkungan tetap terjaga. Dalam konteks keterkaitan 3 materi ini, dalam bentuk konseptualnya yang formal, lingkungan itu dinyatakan sebagai 6 elemen esensial SDGs, yaitu planet, people, dignity, prosperity, dan justice, dan partnership. Di mana apabila dikaji lebih lanjut, elemen people dan dignity ini masuk ke dalam kategori sosial, sedangkan prosperity dan justice ini masuk ke dalam ekonomi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa daya dukung lingkungan ini dipergunakan oleh masyarakat untuk membangun kondisi masyarakat yang bermartabat, juga bentuk ekonomi yang berkeadilan. Hal ini dapat dilihat sebagai bentuk kritik atas logika pembangunan yang selama ini bukan saja merusak lingkungan saja, namun juga menghasilkan peminggiran sosial, juga ketidakadilan ekonomi, sehingga SDGs ini sangat berperan penting, dan SDGs ini ingin memperbaiki lewat logika yang telah saya sampaikan tadi, ditambah dengan penekanan bahwa hal tersebut itu sebenarnya ingin dicapai melalui kemitraan antar negara dan antar sektor yang ada, sehingga antara daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, dan SDGs ini saling berkaitan satu dengan lainnya untuk membangun suatu pembangunan berkelanjutan tanpa merusak ekosistem serta lingkungan. Selanjutnya saya akan menyimpulkan materi yang telah saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu berdasarkan perhitungan status mutu air menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003, kualitas air pada
daerah aliran Sungai Gelis memiliki kondisi status cemar ringan hingga cemar sedang. Kemudian, berdasarkan hasil analisis terhadap parameter kualitas air, klasifikasi kelas kemampuan lahan, serta status daya dukung lahan dan air, maka kondisi pada segmen 1 hingga segmen 5 menunjukkan kondisi daya dukung kurang baik dengan masing-masing hambatan dan kendala. Kemudian, rekomendasi pengelolaan daerah aliran Sungai Gelis yaitu yang pertama, intensifikasi lahan pertanian. Lalu, rekomendasi pengelolaan daerah aliran Sungai Gelis. Untuk menangani daya dukung lahan yang defisit pada setiap segmen di wilayah Das Gelis, maka disarankan melakukan kegiatan intensifikasi pertanian. Lalu selanjutnya yaitu untuk menangani daya dukung air yang defisit dapat dilakukan dengan pembuatan bangunan penampung air dan pemeliharaan sistem drainase serta evaluasi peruntukan lahan yang disesuaikan dengan RT RW setempat. Dan yang terakhir, untuk pengelolaan das Sungai Gelis ini yaitu mengatasi status mutu air yang tercemar. Solusinya yaitu berupa pembuatan IPAL komunal dengan menggunakan jenis septik elang konvensional. Lesson learned dapat saya ketahui setelah memaparkan 3 materi sebelumnya. Yang pertama, saya dapat memahami konsep dasar pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Yang kedua, saya dapat memahami konsep dasar daya dukung dan daya tampung lingkungan. Yang ketiga, saya dapat memahami penerapan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Yang keempat, saya dapat memahami mengenai target dari pembangunan berkelanjutan. Dan yang terakhir, saya dapat memahami studi kasus yang diangkat mengenai daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan yang berkaitan dengan SDGs. Itulah penjabaran materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.